ICR, IAR ini, atau nama lainnya IAR, dan NPV. Nah, singkatnya, NPV itu kita memprediksi nilai uang di masa depan menjadi nilai uang di masa sekarang. Sedangkan untuk IRR atau DCFRR itu di mana pendapatan investasi kita pada suatu usaha atau di sini suatu pabrik itu minimal adalah sebesar bunga bank. Contohnya gini, untuk NPV ya. Untuk NPV, misal di tahun 2000 kita beli McD tuh. Nah, es krim harganya masih 3.000. Sedangkan tahun sekarang, tahun 2024, es krim harganya 10.000. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai mata uang itu akan semakin menurun tuh, akan semakin melemah. Yang awalnya 3.000 kita bisa beli es krim, sekarang harus minimal 10.000 di McD. Nah, maka dari itu untuk mendesain suatu pabrik biasanya, misal kita profit 10 tahun lagi nih, 2034, profitnya itu 1 juta. Nah, di profit tahun 2034 1 juta ini terhadap tahun sekarang 2024 ini jelas nilainya beda dong. Karena bisa jadi 1 juta sekarang kita bisa dapat sepatu sneaker misalnya. Nah, 1 juta di tahun depan bisa jadi lebih mahal nih sepatunya. Kita nggak dapat itu. Nah, makanya kita memprediksi nilai uang masa depan menjadi nilai masa sekarang. Untuk rumusnya itu ada sendiri. Nah, sedangkan ya satu DCFR itu kita memutuskan antara menaruh bunga di deposito bank atau mendirikan usaha. Contohnya, kita punya uang 2 miliar, kita bingung, pengen taruh di bank atau mendirikan usaha kos-kosan ya, atau desain pabrik ya, atau usaha pabrik ya. Nah, ini kita harus kalkulasikan, harus kita hitung. Contohnya ini, misal di bank ini kita dapat berita nih, di bank ini bunganya 8% per tahun depositonya. Sedangkan kita pengen bangun kos-kosan, nah, terdiri dari 16 kamar dan kita ingin menyewakan kos-kosan tersebut 2 juta per kamar. Di mana 2 juta per kamar dan dia per bulan tuh. Nah, kita hitung aja sekarang. 2 miliar dikali 8% berapa? 160 juta. Nanti kita akan dapat 160 juta per tahun. Kita nggak ngapa-ngapain cuma naruh uang dapat 160 juta per tahun. Sedangkan untuk ini hitung dapat 2 juta kali 16 kamar berarti 2 kali 16 kita dapat 32 juta per bulan kan kalau kamarnya terisi semua. Nah, terus kita pengen dalam bentuk 1 tahun per tahun. Berarti 32 kali 12 itu sama dengan 384 juta per tahun. Di sini bisa kita lihat tuh 384 sama 160 besaran mana? Besar 384 kan? Nah, makanya kita mending memutuskan 2 miliar ini mending buat dirikan kos-kosan, bikin kos-kosan gitu. Nah, gimana kalau misalnya aku ubah nih? Jadi harganya 500.000 kamar per bulan. Nah, berarti 500.000 kali 16, berarti kita dapat 8 juta per bulan. 8 juta ini kalikan 12, berarti kita dapat 96 juta per tahun. Nah, di sini kita lihat, tadi kan ini 2 miliar kali persen kan? Berarti 160 juta per tahun. Kita bisa bandingin nih, 96 sama 160 besaran mana? 160. Daripada kita bangun kos-kosan, mending kita naruhin uang di bank aja. Udah gak apa-apain, dapat uang lagi. Kan mending gitu. Nah, desain pabrik sama juga gitu. Kita harus ngitung kayak profit per tahunnya berapa terhadap bunga bank per tahunnya. Jadi caranya seperti itu. Untuk perhitungannya nanti kalian bisa lihat sendiri di buku. Dan ini sama kayak part 1 tadi, di mana jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang IATR dan lain-lain, kalian bisa pergi channel ini. Oke, sekian dari saya. Ini saya ada template dan saya jual. Jika kalian mau, silakan hubungi Facebook dan Instagram. Terima kasih.